Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua Bapak-Bapak Motoran. Jadi kali ini teman-teman, gua mau buat video mau ganti ban depan gua ini nih, MP27 FDR yang udah mulai tipis. Tuh, udah mulai tipis kembangnya. Gua mau ganti pakai ini nih, merek lokal Tomimoto TM300, ukuran 90/80 ring 14. Ini sekilas kalau dibandingin kembangnya hampir mirip ya. Cakep nih bannya nih kayaknya nih. Nah, gue tuh penasaran karena ini bannya lagi cukup viral, jadi rencananya gue mau pasang di motor gue nih, karena pas kebetulan juga udah pengen habis sih bannya. Oke, jadi ini kita sedikit review dulu ya sebelum dipasang. Jadi ini Tomimoto tipe TM300, bannya tubeless, ukuran 90/80 ring 14 MC. Nah, ini MC ini artinya motorcycle ya teman-teman ya, bukan medium compound. Nah, ini tampak sampingnya seperti ini tuh. Nah, ini tampak sampingnya lagi. Cakep sih ini, secara motifnya tuh kayak motif-motif ban soft compound, tapi dia tuh sebetulnya belum soft compound. Ini masih ban untuk harian sih, mungkin lebih ke medium compound ya. Nah, ini di sini ada bahannya tuh. Di sini ada tulisan tipenya Tomimoto TM300. Nah, ini rotasinya ya teman-teman, rotasinya ke arah sini ya, ke arah apa namanya, ke arah depan tuh. Dia masih apa namanya, rotasinya masih satu arah, belum dua arah. Kalau kayak ban-ban Pirelli gitu kan sudah dua arah. Nah, ini kode produksinya 2825, artinya ini ban diproduksi di minggu ke-28 di tahun 2025 ya teman-teman. Berarti kalau diasumsikan 1 bulan ada 4 minggu, berarti ini dibuat di bulan ke-7. Ini ukurannya 90/80 ring 14. Udah sih gitu doang ya paling ya. Aku sih penasaran sih nih fitmentnya kayak apa kalau di motor gue ya. Semoga keren sih. Oke, kita OTW ke tukang pasang bannya dulu aja kali ya, nanti dilanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kepasang ya ban Tomimoto TM300 nya di motor gua. Kurang lebih seperti ini penampakannya tuh ya. Ini kita akan jauhin lagi. Ini kalau dari samping penampakannya ya cukup donat sih menurut gue ya. Nih dari samping kiri kanan tuh, ini terpasang di velg ukuran 160 ya. Jadi seperti ini penampakannya. Emang kalau dibandingin sama MP27 kayaknya agak lebih donat MP27 lah ya, tapi ini cukup sih. Ini bisa jadi solusi mungkin buat pengguna Mio ya, mungkin ya, yang
pengen pakai ban donat tapi nggak terlalu besar, mungkin bisa jadi solusi nih. Tuh, cakep ya, cakep sih. Nah ini nanti tinggal gue bakal tes jalan sebentar buat tahu performanya gimana buat dipakai di jalan, terutama nanti jalanan yang mungkin agak becek, mungkin kalau nanti gue nemuin jalan becek, atau ya kita coba tes sedikit menikung. Oke, kayaknya kita lanjut nanti lagi teman-teman. A few moments later. Oke guys, sekarang kita akan ngetes performa. Kita akan review performa dari ban yang baru gue pasang ini, yaitu ban Tomimoto KM 300. Jadi kali ini gue ngetesnya di daerah Harapan Indah, karena menurut gue di sini jalannya lebar, jadi mau manuver sedikit agak lebih enak, dan jalannya juga banyak yang halus kok. Jadinya kayaknya gue pilih di Harapan Indah. Ini kita tunggu giliran buat belok ke Harapan Indah. Oke, yuk kita jalan pelan-pelan. Kalau pulang kerja ini chaos nih teman-teman, macet. Oke, kita udah masuk di daerah Harapan Indah. Let's go, kita tes. Disclaimer dulu ya teman-teman, jadi gua ngetes ini akan sedikit nanti ya mencoba nikung-nikung dengan segala kemampuan yang gue bisa. Jadi kalau dirasa kurang oke atau apa, ya itu skill yang gue punya ya teman-teman. Oke, ini kita mulai ya. Di sini, nah ini tikungannya agak lebar, jadi kita coba ya buat miring sedikit. Oke, di tikungan pertama mungkin bannya masih belum panas, tapi so far dari yang gua rasakan tadi belok, memang tidak se-ngegrip kalau kita pakai ban soft kompon ya teman-teman. Kalau pakai ban soft kompon tuh sejauh yang gue rasakan, kalau dibelokan gitu memang ibaratnya apa ya, dalam tanda kutip tuh nurut teman-teman. Kalau kita ajak nikung gitu ya. Nah ini tuh masih ada apa ya, grip yang masih kurang nempel lah gitu ibaratnya ya. Ini semoga bukan karena gue takut ya, karena gue biasa pakai ban soft terus beralih ke medium ya. Pokoknya intinya lagi penyesuaian lah gue ini, mau mencoba membuat review seobjektif mungkin lah teman-teman ya. Nah ini di depan kita akan belok kiri ya, kita akan belok kiri, nanti di situ tuh baru di aspal, jadi kayaknya agak lebih enak deh kalau buat manuver. Karena sejauh ini kalau di bawah lurus sih ya stabil-stabil aja ya teman-teman, nggak ada kendala berarti lah gitu. Oke, ini nah kita pertama ketemu tikungan ini, kita akan coba. Ini di depan ada tikungan lagi teman-teman ya. So far enak teman-teman. Ini yang ketiga agak panjang, kita ngerem dulu. Lumayan ya, lumayan. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Enak sih. Memang ya itu ya tadi ya teman-teman ya, rasanya tuh memang nggak seperti kalau kita pakai ban soft kompon gitu. Lebih nurut lah pokoknya kalau pakai ban soft kompon teman-teman. Nah ini kita belok ke sini aja ya.
Aduh. Oke, kita coba belok lagi. Kita belok kiri lagi di depan ya teman-teman. Sekali lagi kita coba. Semoga bisa lebih berani gue untuk manuver ya teman-teman. Oke, kita belok ke kiri. Let's go. So far enak. Belok kiri. Aduh, rame teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Memang ya itu balik lagi. Kayaknya kalau yang biasa pakai ban soft kompon untuk coba ini, apalagi yang nyalinya nggak terlalu besar ya, mungkin agak ada sedikit perbedaannya lah. Dredeg-dredegnya adalah kalau kita nyoba nge-push buat belok. Tapi apa ya, nggak selicin yang gua kira gitu, karena dengan harga yang murah itu biasanya ya teman-teman ya, dengan harga yang cukup murah dibanding kompetitor gitu, biasanya memang ya kita nggak bisa berharap lebih gitu sama ban dengan harga murah. Yang penting cukup untuk daily ya, cukup untuk apa namanya durability-nya, cukup untuk apa namanya pemakaian komuter gitu kan. Tapi ya itu ya, sejauh yang gue pakai ini nyaman, masih nyaman. Mungkin karena bentuknya juga yang agak donat, jadinya untuk kemampuan belok-beloknya ini sedikit lebih enak lah ya dibanding ban sekelasnya mungkin. Itu sih teman-teman, jadi cukup oke lah, cukup apa ya, seimbang dengan harganya. Ya jadi gitu ya teman-teman, review ala-ala dari gua untuk ban Tomimoto TM300. Ini menurut gua ya teman-teman ya, ini menurut gua ini sangat layak untuk dicoba teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin seneng ban yang model-model donat gitu ya, model-model ban balap, ini tuh dapet secara looknya, secara performanya pun, walaupun mungkin nggak bisa terlalu terlalu sama dibandingkan sama ban soft kompon, tapi rasanya mirip menurut gua ya teman-teman ya. Disclaimer dulu, jadi kalau mungkin menurut teman-teman nih licin bang gitu ya, itu balik lagi ke apa namanya, ke feeling kita teman-teman ya. Karena memang apa ya, kalau secara gue lihat di sosmednya, ban Tomimoto ini udah pernah dipakai atau pernah brand Tomimoto ini nge-support untuk balap road race di day event. Nanti teman-teman bisa cek videonya atau nanti akan gue sematkan. Itu ya bisa dapat podium teman-teman. Jadi ya mungkin harusnya ya, kalau tidak ada perbedaan secara spesifikasi bannya, harusnya berarti ban Tomimoto TM300 yang kita pakai harian ini itu harusnya sama ya secara performa. Cuman ya gitu, balik lagi ke feeling teman-teman sendiri gitu.
Ibaratnya kalau teman-teman dikasih ban sop kompon selengket apapun, kalau teman-teman feelingnya belum berani ya tetap bakalan kerasa biasa aja sih. Itulah ya kurang lebih. Nah menurut gua ban Tomimoto ini di harga 200 ribuan kecil lah ya, 200 ribuan kecil itu sudah oke sih ya, dan layak untuk dipertimbangkan buat teman-teman yang mungkin budgetnya belum sampai buat pakai ban sop kompon. Jadi gitu ya teman-teman, sedikit review dari gua, semoga membantu. Dan di sini gua tidak ada sama sekali di endorse, ini review pengalaman sendiri, tidak ada paksaan, murni cuma pengen nge-review aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau mungkin bisa cek aja di marketplace. Sayangkan teman-teman, mau di toko oranye, mau di toko hijau, itu silahkan dicek. Nama bannya adalah Tomimoto TM300. Ukurannya juga banyak. Yang gue pakai di sini ada 90/80. Tahu gue ada ukuran 100/80 juga, ring 14 ya. Dan ukuran standar Matic juga ada 80/90 atau 90/90, 80/80 juga ada. Itu setahu gue ya. Bahkan untuk ring 17 pun setahu gue juga ada ya. Koreksi kalau gue salah. Nah, jadi silakan teman-teman kalau berminat silakan dicek aja. Jadi kurang lebih seperti itu reviewnya teman-teman. Semoga review ini membantu, dan jangan lupa ya teman-teman ya, buat yang suka sama video kayak gini, video dari gua, boleh di like, boleh di komen. Kalau memang masih ada kurangnya, ya pasti ada sih kurangnya. Subscribe juga dong teman-teman, biar gue juga bisa berkembang channelnya. Dan akhir kata, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.